Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pada kita semua. Pada semua yang melihat video ini, salam sehat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan barokahnya kepada kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Tribroto. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bakat talent mapping. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bakat disiplin dan bakat konsistensi. Baiklah, kita akan mulai dengan menjelaskan dengan bakat disiplin. Seorang yang memiliki bakat disiplin, dia akan tampil sebagai pribadi yang rapih, teratur, aktivitasnya terstruktur, waktunya tersusun, terjadwal dengan jelas. Dan apabila ia meletakkan barang-barang, maka terletak dengan rapi, semua barang berada pada tempatnya, sesuai fungsinya, sesuai tempatnya, sesuai jumlahnya, sesuai waktu penggunaannya, sesuai waktu perbaikan, bahkan sesuai waktu barang yang harus diganti. Ia pribadi yang sangat teratur. Pada intinya, kekuatannya mereka yang mempunyai bakat disiplin adalah menjaga keteraturan. Seorang yang memiliki bakat disiplin yang dominan, dia membutuhkan memastikan bahwa setiap faktor dari sumber daya bisa ditata dengan caranya. Dia membutuhkan kerapihan dan keteraturan. Dia mungkin secara personal karena berinisiatif untuk merapikan suatu situasi yang terlihat tidak rapi, tidak teratur. Dia membutuhkan keleluasaan, kebebasan agar bisa mengatur, menciptakan keteraturan tanpa diganggu. Perlu diantisipasi terhadap orang yang memiliki bakat disiplin adalah mungkin lingkungannya tidak memahami kebutuhannya dan tidak memperjelas di mana ia bisa menerapkan atau adanya kesadaran untuk merapikan semaksimal mungkin. Orang yang mempunyai bakat disiplin dominan, dia mempunyai standar kerapihannya sendiri. Namun ia adalah kadangkala tampil bagi orang yang kaku dalam menerima perubahan. Untuk mengembangkan diri, ia bisa melatih, merancang jadwal, dan menata sumber daya. Dia memberikan ruang fleksibilitas sehingga bisa bersinergi dalam keteraturan. Potensi kekuatan yang mungkin ada pada diri orang yang memiliki bakat disiplin yang dominan antara lain aktivitas filing, scheduling, typewriting, finishing, atau testing. Untuk filing, scheduling, and typewriting didukung oleh bakat konsistensi dan disiplin. Dan tipologi kekuatannya termasuk administrator untuk aktivitas filing, scheduling, dan writing. Sedangkan untuk finishing dan testing termasuk tipologi kekuatan safekeeper. Peran atau profesi yang bisa menjalani atau membutuhkan bakat disiplin dominan antara lain adalah sebagai sekretaris, sebagai administratif, sebagai petugas ISO, atau petugas di dalam kearsipan ataupun di bidang programmer. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai bakat disiplin yang terbatas, dia akan merasa sulit dalam situasi yang serba teratur dan tertata. Dia tidak menikmati adanya disusunnya jadwal. Ya, kita perlu memahami bahwa ketidakteraturan dapat mengganggu kinerja tim. Nah, mensiasatinya ialah pertama menerima apa adanya, keterbatasan tersebut menjadi bagian dari dirinya, dan bisa melengkapi kerja tim apabila membutuhkan kedisiplinan, yaitu dengan menyertakan orang yang memiliki bakat disiplin yang dominan. Sedangkan untuk bakat konsistensi, seseorang yang memiliki bakat konsistensi, dia akan tampil sebagai pribadi yang senang melakukan hal-hal yang sama dan berulang sesuai kebiasaan, sesuai aturan yang berlaku. Dia memiliki rutinitas yang hidup yang terprediksi, sudah diketahui akan terjadi apa dalam masa mendatang. Ia senang jika segala sesuatu diperlakukan sama.
Jadi inti kekuatan dari orang yang memiliki bakat konsistensi dominan adalah mematuhi aturan. Orang yang memiliki bakat konsistensi dominan, dia membutuhkan segala sesuatu itu diperlakukan sama, baik manusia ataupun tindakannya. Dia membutuhkan aturan atau kesepakatan sehingga terbangun rutinitas dan hal-hal yang bersifat jelas, teratur. Ya, perlu diantisipasi bahwa orang-orang yang memiliki konsistensi yang dominan ya tanpa sadar luput memperhatikan, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Dan untuk mengembangkan diri ya perlu melatih membuat SOP atau Standard Operating Procedure. Bisa terus diperbaiki SOP yang sudah dibuat menjadi lebih sempurna. Potensi kekuatan yang mungkin ada pada dirinya yaitu aktivitas diagnosing, identifying yang didukung oleh bakat analytical dan maximizer yang mampu menilai sesuatu pekerjaan apakah sesuatu itu sudah dengan aturan yang standar yang diharapkan. Potensi kekuatan lain yang mungkin ada pada orang yang memiliki konsistensi yang dominan antara lain assembling, installing yang didukung oleh bakat achiever, disiplin, aktivator maupun responsibility. Nah, tipologi kekuatan untuk diagnosing adalah evaluator ya, yang didukung oleh bakat analytical, deliberatif, dan konsistensi. Sedangkan untuk enabling dan installing itu termasuk tipologi kekuatan produser. Profesi atau peran yang membutuhkan bakat konsistensi antara lain sebagai hakim, petugas protokoler, atau polisi, yaitu peran-peran yang bisa memperlakukan orang dengan sama. Nah, bagi mereka yang bakat konsistensinya terbatas, dia merasa tidak nyaman atau cepat jenuh apabila beraktivitas berkaitan dengan hal yang prosedural, birokrasi, monoton, dan berulang-ulang. Cara mensiasatinya pertama adalah menerima apa adanya, bahwa itu sebagai keterbatasan menjadi bagian dari kepribadian atau karakter yang dimilikinya. Kemudian apabila bermitra dengan orang lain di dalam tim yang membutuhkan bakat konsistensi yang dominan, maka bisa bermitra dengan orang-orang yang mempunyai konsistensi yang dominan. Persamaan dan perbedaan daripada bakat disiplin dan konsistensi adalah, pertama, persamaannya adalah kedua-duanya sama-sama bakat di cluster striving, yaitu bakat yang berkaitan dengan mengaktualisasi aktivitas, berkaitan dengan energi atau upaya untuk mewujudkan sesuatu menjadi nyata. Persamaan lain adalah berkaitan dengan pengaturan yang membuat situasi atau keadaan menjadi sama bagi semua pihak. Perbedaannya adalah disiplin menjaga keteraturan, konsistensi mematuhi aturan. Disiplin, saya suka membuat keteraturan, sedangkan konsistensi, saya suka mengikuti aturan. Demikian penjelasan saya mengenai bakat disiplin dan bakat konsistensi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.